Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir. Nah, di hari Rabu ini eh, kita akan mempelajari materi tematik dan PJOK bersama Bu Diana. Tapi sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pembelajarannya lancar ya. Terus kita semua sehat. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ya. Nah, di hari ini Bapak akan menyampaikan, nih kalau kalian lihat di layar ya, sekarang ini kita sudah tema 4, subtema 3, yang akan Bapak bahas hari ini adalah tentang kerjasama di negara-negara ASEAN. Nah, kalian tahu sendiri ya, di era globalisasi saat ini, negara-negara di dunia, ya, mau itu negara kecil, mau itu negara besar, oke, tar dulu, kepencet. Oke. Nah, diulangi lagi ya. Di era globalisasi ini, mau itu negara kecil ataupun negara besar ya, negara kaya atau negara miskin ya, pokoknya di era globalisasi ini semua negara itu dapat dengan mudah untuk saling terhubung satu sama lain. Bisa juga untuk berinteraksi dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, Indonesia juga turut mengambil peranan dalam era globalisasi ini. Peranan Indonesia diantaranya menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di berbagai bidang. Kerjasamanya sendiri ada kerjasama bilateral, bilateral itu kerjasama antar dua negara, ada kerjasama multilateral, kerjasama yang banyak negara, ada juga kerjasama regional atau kerjasama yang hanya di negara-negara yang satu kawasan dengan negara tersebut. Nah, Indonesia melakukan itu semua. Melakukan kerjasama di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain. Nah, selain harus memanfaatkan kerjasama dengan negara lain, Indonesia juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa bersaing dan bisa meningkatkan barang-barang hasil eh, apa yang dibuat di negara tersebut seperti itu agar bisa mampu bersaing dengan negara-negara lain. Nah, hari ini kita akan bahas kerjasama negara-negara di kawasan ASEAN untuk menuju ke tujuan itu ya. Nah, kita lihat, nah tadi ya kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN juga banyak ya karena ASEAN sendiri kan didirikan itu bertujuan untuk memajukan bersama-sama gitu ya, memajukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga untuk meningkatkan taraf hidup di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Di mana negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu sebagian besar adalah negara kecil dan negara berkembang seperti Indonesia. Nah, apa saja yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN? Negara ASEAN ini melakukan kerjasama di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial budaya, di bidang hukum, bidang pendidikan, dan bidang olahraga. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan satu persatu peranan Indonesia di dalam ASEAN sesuai dengan bidang-bidang yang tadi Bapak sebutkan. Kita bahas dulu yang pertama adalah di bidang ekonomi. Nah, ASEAN melakukan kegiatan ekonomi tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi satu regional. Jadi tidak hanya negara A yang semakin maju, tetapi ASEAN ini ingin 10 negara yang menjadi anggota tetapnya itu maju di bidang ekonomi secara bersama-sama. Nah, kerjasamanya meliputi kegiatan perdagangan, investasi, dan lain-lain. Contohnya, misalkan seperti ini, ASEAN mendirikan pabrik mesin diesel di Singapura. Nah, ini semua negara nih ya pemiliknya. Jadi kerjasama. Mesin-mesin diesel ini nantinya juga akan dikirimkan atau dijual ke negara-negara di kawasan regional ASEAN dengan harga yang lebih murah dan dijual juga ke negara-negara lain seperti itu. Yang kedua adalah mendirikan pabrik abu soda di Thailand. Nah, abu soda itu adalah seperti zat kimia ya yang berfungsi untuk meluluhkan cat seperti itu kan ya. Juga bisa digunakan sebagai bahan kimia untuk alat-alat alat-alat konveksi seperti itu ya. Lalu yang ketiga ini yang lagi panas-panasnya atau lagi rame-ramenya adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area.
AFTA ini adalah jadi sebuah perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan ASEAN untuk melaksanakan perdagangan bebas. Perdagangan bebas di sini bukan berarti bebas untuk menjual apa saja, tidak. Tapi perdagangan bebas di sini adalah untuk mengurangi pengeluaran yang lebih besar akibat pajak dan lain-lain. Selain itu, pasar bebas di sini adalah tidak ada batasan-batasan mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa diperjualbelikan seperti itu. Tapi dalam kaedah-kaedah hukum yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak semua barang bisa dijual seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah di bidang sosial dan budaya. Salah satunya yang pertama adalah saling memberikan bantuan kepada negara yang terkena bencana atau konflik. Contohnya adalah ketika Indonesia terkena tsunami besar di tahun 2005 di Aceh itu ya. Negara-negara yang pertama mengulurkan bantuan untuk membantu Indonesia adalah negara-negara ASEAN. Mengapa? Karena letaknya paling dekat. Nah, jadi salah satu bentuk kerjasama itu adalah ketika satu negara kesusahan di kawasan ASEAN, nah negara yang paling dekat ini, tetangganya ini. Sama seperti kita hidup kan ya, kalau di rumah ada apa-apa berarti yang nolong duluan adalah tetangga. Sama ASEAN juga seperti itu. Lalu ada kesepakatan yang namanya ASEAN Tourism Agreement, jadi atau ATA, bukan Atta Halilintar ya. Ya, ATA ini atau ASEAN Tourism Agreement ini adalah kerjasama saling menguntungkan. Mengapa? Karena setiap negara bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan turismenya di negara-negara ASEAN. Misalkan Indonesia mau memperkenalkan sirkuit Mandalika buat MotoGP. Nah, Indonesia melakukan pameran-pameran di negara-negara ASEAN. Fungsinya untuk apa? Untuk saling apa? Saling mengirimkan atau apa ya? Jadi ada saling berkunjung, gitu, turis-turis misalkan dari Indonesia ke Singapura kan banyak tuh, yang dari yang Singapura ke Indonesia atau ke negara-negara lainnya. Nah, seperti itulah intinya ya. Yang ketiga adalah Pekan Kebudayaan ASEAN. Pekan Kebudayaan ASEAN ini adalah salah satu cara negara-negara di kawasan regional ASEAN untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di negaranya. Melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan di setiap negara. Misalkan Pekan Kebudayaan tahun ini terjadi di Bali misalkan. Nah, negara-negara dari kawasan regional ASEAN datang semuanya untuk mempromosikan budaya mereka. Ini ada hubungannya dengan tourism tadi, tentang turis atau tentang pariwisata. Oke. Nah, kerjasama yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah kerjasama di bidang politik. Yang pertama, menempatkan atau saling menempatkan duta besar di negara masing-masing. Jadi di setiap negara ASEAN itu ada duta besar atau perwakilan politik tiap negara. Misalkan di Singapura, nah ada nih duta besar Indonesia. Fungsinya buat apa? Untuk selain untuk mempererat kegiatan bilateral, duta besar di negara tujuan itu adalah untuk membantu masyarakat Indonesia atau masyarakat negara-negara ASEAN yang ada di negara tersebut. Jadi misalkan kalau kita ada di Singapura, kita memerlukan bantuan yang ada hubungannya dengan kenegaraan, kita bisa menghubungi duta besar kita yang ada di negara tersebut. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah di bidang politik ya. Contohnya pada saat Kamboja dilanda pertikaian perebutan kekuasaan, nah Indonesia pada waktu itu adalah menjadi pihak penengah nih yang intinya apa sebagai apa ya yang mengatur gitu, yang mengatur bagaimana caranya pihak-pihak yang bertikai itu bisa berdamai. Itu Indonesia, perannya seperti itu contohnya. Yang ketiga adalah membentuk ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. Apa itu? Nah, jadi ini adalah sebuah pertemuan di mana setiap tahunnya membahas diplomasi politik dalam pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Kita tahu sendiri ya, negara-negara ASEAN ini sering dilanda pertikaian-pertikaian atau teror-teror dari teroris. Nah, salah satu cara untuk menanganinya adalah mengadakan ASEAN Defense Minister Meeting yang biasanya setahun sekali. Selanjutnya adalah kerjasama di bidang hukum. Nah, bidang hukum yang pertama nih ya, perjanjian mengenai batas wilayah kedaulatan. Jadi setiap negara ASEAN ini yang utamanya yang saling berhimpitan, bahkan Indonesia dengan Malaysia ya saling berhimpitan. Nah itu ada perjanjian mengenai mana batas wilayah Indonesia dan mana batas wilayah Malaysia. Hal ini biar negara-negara tersebut tahu sama tahu sehingga tidak ada yang melanggar kedaulatan seperti itu. Yang kedua, penyerahan pelarian yang tertangkap antar negara ASEAN. Jadi misalkan seperti ini, ada buronan ya yang melakukan kejahatan di Indonesia, dia kabur nih ke Kamboja. Nah,
Indonesia dan Kamboja ini melakukan penanggulangan kejahatan lintas negara kan, itu yang ketiga. Nah, kalau misalkan ketangkap nih di Kamboja, nah Kamboja bisa menyerahkan tahanan tersebut atau buronan tersebut ke negara Indonesia. Nah, hal ini namanya adalah ekstradisi atau penyerahan pelarian yang tertangkap antar negara ASEAN. Jadi kalau misalkan ada uh, buronan dari Singapura tertangkap di Indonesia, nah dari Indonesia diserahkanlah ke kepolisian Singapura, kayak gitu. Oke, nah yang selanjutnya kita bahas adalah di bidang pendidikan. Yang pertama adalah pertukaran pelajar dan mahasiswa. Jadi kalau misalkan kita berprestasi, kita bisa mengikuti proses pertukaran ini. Bapak sendiri pernah sekali melakukan pertukaran dengan mahasiswa di Malaysia yang dilaksanakan oleh kerjasama antara dua universitas, antara Universitas Selangor dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada waktu itu Bapak berkesempatan untuk mengalami pertukaran mahasiswa seperti itu ya. Lalu juga ada yang namanya beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan ini biasanya disediakan oleh negara-negara yang memiliki tingkat pendidikan bagus seperti Malaysia, Singapura. Banyak teman-teman Bapak juga yang mendapatkan beasiswa pendidikan seperti itu. Jadi kalau kalian nanti berprestasi, kalian juga bisa mengikuti beasiswa untuk bisa sekolah di Malaysia, di Singapura, atau di Thailand seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada ASEAN Council of Teachers Convention atau pertemuan guru-guru se-ASEAN. Biasanya membahas isu-isu bidang pendidikan yang sedang hangat. Terakhir kalau tidak salah tahun kemarin di Bali ya ACT ini. Nah, tapi tidak semua guru bisa hadir. Itu adalah guru-guru yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan di masing-masing negara. Nah, yang selanjutnya adalah Olimpiade Pendidikan. Nah, biasanya negara-negara ASEAN ini melaksanakan lomba lomba nih di bidang pendidikan. Utamanya adalah di bidang sains dan matematik. Biasanya itu yang diperlombakan. Itu adalah contoh kerjasama di bidang pendidikan. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah di bidang olahraga nih. Kalian pasti sudah tahu ya, kalau ASEAN itu ada pesta olahraga Asia Tenggara ya, berlangsung 4 tahun sekali, namanya SEA Games. SEA Games ini adalah singkatan dari Southeast Asia Games. Jadi pekan olahraga Asia Tenggara lah. Jadi negara-negara Asia Tenggara beradu di bidang olahraga. Olahraganya banyak, ada badminton, sepak bola, tenis, basket, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada juga contoh menyelenggarakan turnamen sepak bola Piala AFF atau Piala ASEAN Football Federation setiap 2 tahun sekali. Nah, tahun ini kalau nggak salah ada Piala AFF ini. Kebetulan Indonesia belum pernah juara, tapi pernah menjadi runner up kurang lebih 4 kali. Semoga tahun ini Indonesia bisa juara. Nah, di selanjutnya kita, nah ternyata sudah selesai. Oke, nah itu saja yang bisa Pak sampaikan hari ini tentang kerjasama di negara ASEAN. Perlu digarisbawahi kerjasama ini dilakukan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan saja, tetapi untuk memajukan semua negara-negara di kawasan ASEAN, sehingga negara-negara yang 10 anggota tetap ini bisa maju secara bersamaan, seperti itu ya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Tetap sehat ya. Jagalah 5M dimanapun kalian berada. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.